Tuhanku. Mari Bapak Ibu Saudara-saudara yang sama dikasih Tuhan, kita sama-sama mempersiapkan pembacaan firman Tuhan dari kitab Amsal pasal yang kedua. Kitab Amsal pasal yang kedua, ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-10. Amsal pasal yang kedua, ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-10. Kalau kita sudah sama-sama menemukan pembacaan firman Tuhan ini, mari kita mohon hikmat Tuhan, kita sama-sama berdoa, Bapa, kami bersyukur Tuhan, Engkau memperjumpakan kami kembali dalam rumah tangga kami masing-masing bersama dengan seisi rumah kami. Kami merindukan mendengar suara Tuhan, menyapa kami kembali di malam hari ini, Bapa. Karena itu perdengarkanlah firman-Mu Tuhan, dan biarlah Roh Kudus-Mu menolong dan menopang kami, sehingga kami boleh sungguh-sungguh memahami setiap kebenaran firman Tuhan yang akan kami baca dan renungkan malam hari ini. Bapa Surgawi, ampunkan salah dan dosa kami. Terima kami yang berdoa dan selalu merindukan suara Tuhan melalui firman-Mu datang menjumpai kami di dalam hidup ini. Terpujilah nama-Mu Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Oke, saya meminta Bapak Peter dari Balaburu untuk membacakan firman Tuhan ini bagi kita sekalian. Bapak Peter yang ada di Balaburu untuk membacakan firman Tuhan ini bagi kita. Bisa diaktifkan speakernya, Pak. Bacaan malam ini Amsal 2 ayat 1 sampai ayat yang ke-10. Firman Tuhan berbunyi demikian. Hai anakku, jikalau engkau menerima perkataanku dan menyimpan perintahku di dalam hatimu, sehingga telingamu memperhatikan hikmat, dan engkau mencenderungkan hatimu kepada penamaian, kepada kepandaian. Ya, jikalau engkau berseru kepada pengertian dan menunjukkan suaramu kepada kepandaian, jikalau engkau mencarinya seperti mencari perak dan mengejarnya seperti mengejar harta terpendam, maka engkau akan memperoleh pengertian tentang takut akan Tuhan dan mendapat pengenalan akan Allah. Karena Tuhanlah yang memberikan hikmat, dari mulutnya datang pengetahuan dan kepandaian. Ia menyediakan pertolongan bagi orang yang jujur, menjadi perisai bagi orang yang tidak bercela lakunya, sambil menjaga jalan keadilan dan memelihara jalan orang-orangnya yang setia. Maka engkau akan mengerti tentang kebenaran, keadilan, dan kejujuran, bahkan setiap jalan yang baik. Karena hikmat akan masuk ke dalam hatimu, dan pengetahuan akan menyenangkan jiwamu. Amin. Oke, demikianlah firman Tuhan yang telah dibacakan oleh orang tua kekasih, sahabat kekasih kita, Bapak Peter dari Balaburu. Bisa dinonaktifkan kembali speakernya, Pak. Dari Amsal pasal 2 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-10. Bapak Ibu Saudara-saudara yang sama dikasih Tuhan, Shalom. 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 Ya, dalam kehidupan orang Toraja ada prinsip kepemimpinan yang sering diungkapkan, yakni talu baka, yaitu manarang, berani, dan kina. Itu bahasa Indonesianya. Bahasa Indonesianya pintar, berani, dan berhikmat. Nah, kata kina di sini bukan hanya melulu pada baik hati, tetapi juga menyangkut kebijaksanaan. Nah, hal yang menjadi ciri khas dari kitab Amsal ialah hikmat. Salomo selalu menekankan mengenai manusia atau umat yang berhikmat. Nah, mengapa Salomo begitu memberi perhatian kepada hikmat, Bapak Ibu? Karena sumber hikmat itu adalah Tuhan.
Firman Tuhan katakan, karena Tuhanlah yang memberikan hikmat, dari mulutnya datang pengetahuan dan kepandaian. Ayat 6 bacaan kita. Di sini kita baru bisa menyadari bahwa ternyata orang berhikmat jauh lebih baik dari orang yang pandai. Mengapa? Sebab dalam menjalani hidup ini tidak cukup engkau menjadi orang yang pintar. Tapi penting engkau menjadi orang yang berhikmat dalam arti takut atau hormat akan Tuhan. Saudara, banyak orang pintar di dunia, tapi hidupnya tidak berakhir membahagiakan Bapak Ibu. Tapi ada banyak orang yang dikategorikan biasa-biasa saja dalam hidup ini, tapi hidupnya itu sangat dicintai orang. Di mana-mana dia hadir, selalu dia dirindukan. Hidupnya selalu menjadi berkat, sehingga matinya tidak mudah dilupakan oleh orang. Mengapa? Karena dia dalam hidup selalu menjadi pribadi yang bijaksana atau berhikmat. Selain itu Bapak Ibu Saudara-saudara, firman Tuhan malam hari ini juga mengingatkan kita bahwa karena hikmat itu bersumber pada Allah, maka kita perlu menyediakan waktu untuk mendengar firman-Nya dengan teratur dan sungguh-sungguh. Kita perlu membuka hati dan pikiran kita, mempelajari firman Tuhan. Kita perlu menyediakan waktu untuk bersekutu dengan Tuhan di dalam doa dan persekutuan pribadi, dan melakukan firman Tuhan itu setiap hari. Dan saking pentingnya hikmat itu, maka dalam mencarinya, melibatkan pikiran kita, indera kita, hati, dan kemauan. Begitulah hendaknya ketika kita membaca firman Tuhan, kita libatkan pikiran kita libatkan indera kita libatkan hati kita libatkan kemauan kita. Sebab kita sangat-sangat sadar, kita tidak dapat hidup tanpa Tuhan. Kita tidak dapat hidup tanpa kebenaran firman. Mengapa ini penting kita lakukan? Sebab untuk sampai pada pengenalan akan Allah, tentang kasih-Nya, tentang kebaikan-Nya, tentang keadilan-Nya, tentang kebenaran-Nya, tentang kesetiaan-Nya pun termasuk tentang penghukuman Tuhan. Tidak ada jalan lain, kita harus mencintai firman-Nya, ayat 9 pembacaan kita. Maka dalam Mazmur 119 ayat 105, firman Tuhan berkata, firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Firman Tuhan akan menjadikan kita berhikmat, sehingga akan menuntun kaki dan menerangi jalan dalam sepanjang kehidupan ini. Saudara, dunia zaman ini seakan-akan kehilangan orang-orang atau pemimpin, bahkan suami, bahkan istri, termasuk anak-anak, termasuk juga pelayan-pelayan yang berhikmat. Karena itu apapun peran Anda, kita dituntut untuk senantiasa hidup menjadi orang yang berhikmat dalam hidup ini. Jangan cari hikmat di tempat lain, saudara-saudara. Tapi temukan hikmat itu dalam pengenalan yang benar tentang Allah melalui ketekunan dan kesetiaan kita membaca firman-Nya hari lepas hari. Saudara, mungkin engkau bukan pejabat. Engkau mungkin hanya pegawai biasa. Engkau mungkin seorang pensiunan. Engkau mungkin hanyalah seorang lansia yang mungkin sudah sering sakit-sakitan dan penuh keterbatasan. Engkau mungkin hanyalah anak dari seorang pekerja biasa. Engkau mungkin hanya seorang ibu rumah tangga. Apalagi jika engkau seorang pejabat, apalagi jika kita pemimpin dalam gereja, dan lain sebagainya. Hikmat akan membuat engkau menjadi pribadi yang luar biasa di mata orang lain. Hidupmu akan menjadi kesaksian memukau bagi orang, sehingga dirimu, keluargamu akan menjadi buah bibir yang manis dimanapun orang akan berada, orang berkumpul, mereka akan menceritakan tentang kepribadianmu yang indah itu kepada orang lain. Karena itu saudaraku, hiduplah mengejar, bukan menjadi orang yang sekedar pintar, bukan menjadi orang yang sekedar pandai, tapi lebih dari itu, menjadi orang yang berhikmat.
maka damai sejahtera Allah menyertaimu. Damai sejahteralah hidupmu, dan bahagialah keluargamu. Tuhan memberkati kita. Amin. Mengakhiri ibadah kita malam hari ini, kita sama-sama melakukan Kidung Jemaat 438. Apapun juga menimpamu. Apapun juga menimpamu, Tuhan menjagamu. Naungannya melindungi, Tuhan menjagamu. Tuhan menjagamu waktu tenang atau tegang. Dia menjagamu, Tuhan menjagamu, dipeliharanya hidupmu. Dipeliharanya hidupmu, Tuhan menjagamu, dan didengarkannya doamu, Tuhan menjagamu. Tuhan menjagamu waktu tenang atau tegang. Dia menjagamu, Tuhan menjagamu. Cobaan apa mengganggumu? Bait yang keempat. Cobaan apa mengganggumu, Tuhan menjagamu. Buatlah Yesus sandaranmu, Dia menjagamu. Tuhan menjagamu waktu tenang atau tegang. Dia menjagamu, Tuhan menjagamu. Mari Bapak Ibu Saudara-saudara, kita satu dalam doa syafaat, kita akan berdoa bagi pelayan-pelayan, para hamba Tuhan, pendeta, penatua, dan diaken. Juga kita berdoa bagi anggota jemaat yang berada dalam lanjut usia, atau yang mungkin berulang tahun di minggu ini, dan juga mereka yang bergumul karena sakit. Dan juga secara khusus mendukung dalam doa Ibu Sarce dalam penantian di minggu-minggu proses melahirkan, kiranya proses melahirkan nantinya dapat berjalan dengan baik. Juga kita berdoa bagi apa yang sudah kita kerjakan, apa yang sudah kita lalui, apa yang sudah kita usahakan, apa yang sudah kita perjuangkan hari ini dalam iman. Kiranya semuanya berkenan bagi Tuhan dan membawa atau mendatangkan sukacita bagi kita dalam rumah tangga kita masing-masing. Mari kita satu dalam doa syafaat.
Kita berdoa. Bapa surgawi, kami bersyukur, kami berterima kasih Tuhan. Engkau selalu mengingatkan kami melalui hadirnya firman-Mu dalam sepanjang kehidupan kami Tuhan. Yang mengajari kami untuk senantiasa berusaha menemukan hikmat supaya kami dapat menjadi pribadi yang berhikmat dalam hidup ini. Dengan senantiasa mencari Engkau Tuhan dalam hidup kami, melalui ibadah, melalui doa, bahkan melalui perenungan firman-Mu yang kami lakukan hari demi hari. Jadikan kami menjadi pribadi yang berhikmat Tuhan, supaya kami senantiasa menyenangkan hati-Mu, dan kami senantiasa menjadi alat kesaksian-Mu, menjadi garam dan terang dunia dimanapun Tuhan hadirkan kami di dalam dunia ini. Kami berdoa Tuhan bagi para hamba-hamba Tuhan, para pelayan-Mu di dalam jemaat dan dalam lingkup gereja Toraja. Berdoa bagi para pendeta, penatua, diaken, yang terus memikirkan pelayanan bagi domba-domba Tuhan, bagi umat-umat Tuhan, baik yang ada di Jemaat Laki Padada Sungguh Minasa, maupun yang ada di cabang kebaktian, Balaburu, dan Penyangkalan. Bahkan di tempat-tempat yang lain Tuhan. Kiranya setiap pelayanan yang mereka kerjakan senantiasa membawa berkat damai sejahtera bagi pertumbuhan iman seluruh warga jemaat Tuhan. Kami pun berdoa ya Bapa di sorga, bagi anggota jemaat Tuhan yang saat ini berada dalam lanjut usia, bahkan yang bergumul karena sakit. Topanglah mereka di pergumulan ini Tuhan. Jangan biarkan keterbatasan fisik karena faktor lanjut usia, bahkan karena pergumulan sakit, membuat mereka tidak menikmati sukacita yang datangnya dari Tuhan. Karena itu Bapa Surgawi, tetaplah Engkau menopang dan menyertai kehidupan mereka. Kami juga berdoa, bersyukur bersama dengan orang tua saudara-saudara kekasih kami yang mengalami pertambahan usia di sepanjang minggu ini. Tetaplah Tuhan, Engkau memberkati perjalanan kehidupan mereka selanjutnya. Biarlah melalui pertambahan usia ini, mereka senantiasa mengaminkan bahwa hidup mereka senantiasa ada dalam penyertaan dan pemeliharaan Tuhan. Kami pun berdoa bagi anak-anak anggota jemaat Tuhan dalam segala usaha, dalam segala perjuangan mereka, bahkan seluruh jemaat-Mu ya Tuhan, untuk segala yang kami kerjakan, untuk segala yang telah kami lalui, untuk hal yang kami usahakan, bahkan untuk semua yang telah kami perjuangkan hari ini dalam iman. Biarlah semuanya itu Tuhan berkenan bagi-Mu dan membawa berkat damai sejahtera bagi hidup rumah tangga kami, bagi masa depan anak cucu kami, bahkan bagi pertumbuhan persekutuan jemaat Tuhan di Jemaat Laki Padada Sungguh Minasa di sini. Bahkan kami secara khusus berdoa bagi Ibu Sarce dalam proses penantian kelahiran beberapa hari ke depan Tuhan. Tetaplah Tuhan terus menopang di tengah-tengah pergumulan situasi dunia saat ini. Kami percaya Tuhan, Engkau yang membentuk janin dalam kandungannya. Engkau pula lah yang memeliharanya. Dalam sebuah kerinduan Bapak Elo bersama dengan istri, Tuhan tetap menyertai kerinduan mereka ini Tuhan. Hingga pada waktunya anak kekasih ini boleh lahir dalam berkat damai sejahtera Tuhan. Bahkan dalam penyertaan perlindungan dan pertolongan Bapa. Kami juga berdoa secara khusus bagi saudara dari saudara kekasih kami Panatan yang saat ini bergumul karena sakit. Tuhan juga tetap sertai peliharakan dan segala usaha pengobatan Tuhan memberkati. Kami pun berdoa ya Bapa di sorga untuk semua usaha yang dilakukan oleh pemerintah kami, khususnya pemerintah Sulawesi Selatan dan Kabupaten Goa, dalam menjawab pergumulan wabah COVID-19 ini. Biarlah semuanya Tuhan dapat menjawab setiap kerinduan kami. Dan kami terus bersama-sama mendukung pemerintah kami sampai wabah ini boleh kami menangkan dan nama Tuhan dipuji dan dimuliakan. Inilah doa syafaat kami Bapa. Kami akhiri dan kami menutup malam ini dengan sebuah ucapan syukur. Terima kasih Tuhan untuk segala kebaikan
berkat dan rahmat-Mu bagi kami. Kami mengakhiri sahabat ini dengan bersama-sama. Kami mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang ada dalam surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerjaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti dalam surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Oke jemaat yang dikasih Tuhan, selamat malam, demikianlah ibadah kita malam hari ini. Semoga di esok hari kita boleh jumpa kembali, dan kiranya di malam hari ini kita boleh mengistirahatkan tubuh kita masing-masing. Kita boleh menutup malam hari ini bersama dengan seisi rumah kita dengan penuh syukur bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita sampai waktu sekarang ini dan sampai selama-lamanya. Terpujilah Kristus dan sampai jumpa di esok hari. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin.